dipertanyakan, diragukan, dan juga dianggap melakukan hal yang gak guna. Itu adalah hal yang harus aku lewatin buat sampai di titik ini, di tengah perjalananku menggapai mimpiku. So, aku punya mimpi buat jadi YouTuber dan streamer besar seperti iShowSpeed, Muda Basudara, dan streamer-streamer lain. Aku mulai tertarik dengan dunia kreatif ini, dunia industri ini, streamer, YouTuber, itu mulai dari kelas 8. Kelas 8 aku sudah mulai nonton konten seperti streamer ini, dan juga klip-klip, kemudian juga ada video yang mereka main game, bahkan mereka jalan-jalan. Menurutku itu asik banget, dan aku berpikir kenapa enggak nyoba untuk jadi kayak mereka. Selain bisa dapat banyak uang, aku juga bisa membuat mereka senang. Mereka ini yang aku maksud adalah viewer, penonton. Penonton itu senang ketika melihat hiburan. Ya, tugas streamer itu membuat viewer terhibur. Makanya itu adalah hal yang terlihat menyenangkan. Bisa membuat orang lain bahagia, di saat kita juga bahagia melakukan ini. See? Itulah kenapa aku pengen jadi streamer. Dan di kelas 8 aku udah mulai melakukan yang namanya belajar editing video. Dari situ aku belajar dari hal-hal yang kecil aja, cara edit videonya, cara menjalankan aplikasinya. Ya, karena waktu itu aku nggak punya device selain HP. Aku nggak punya mikrofon, aku nggak punya wifi, aku nggak punya laptop yang mumpuni untuk melakukan streaming. Jadi yang bisa aku lakukan waktu itu cuma belajar edit video. Ya, mulai dari hal yang kecil aja dulu. Mulai dari hal yang kecil, aku belajar. Capek juga ya. Tapi demi gapai mimpiku, aku harus terus belajar. Ya. Kemudian di kelas 8 itu aku rasa cukup soal video editing. Aku pengen lanjut ke step selanjutnya. Dan di kelas 9 aku sudah mulai belajar yang namanya OBS. Aplikasi yang bisa digunakan streamer untuk streaming, live stream di YouTube ataupun di platform lain. Ya, mereka biasa menggunakan OBS. Makanya aku belajar dari OBS dulu. Mungkin ada beberapa YouTuber yang belajar menggunakan aplikasi lain. Tapi aku mulai dari aplikasi yang paling umum aja, yang paling mainstream. Nah, dari situ aku sudah mengerti cara streaming. Kemudian di kelas 11 aku akhirnya berani buat nyoba streaming karena aku baru pasang wifi di rumah. Nah, di situ aku mulai streaming dari beberapa konten seperti streaming bermain game, yapping, ya ngomong depan kamera ke viewer, meskipun yang nonton waktu itu cuma 1-10 orang. Dan ya, aku ngerasa kayak udah sebulan lebih tapi aku kok nggak dapat subscriber yang banyak, kok viewerku nggak nambah, bahkan yang nonton cuma temen-temenku doang. So apa yang kurang? Itu yang aku pikirin. Jadi di situ aku berhenti lagi, aku nggak streaming dulu selama beberapa saat buat belajar lebih banyak lagi, belajar bagaimana cara nge-entertain orang, gimana cara orang-orang mau nonton sama kontenku. Di situ aku belajar yang namanya algoritma YouTube dan attention span-nya orang-orang sekarang itu, mereka tertarik pada konten yang terus-terusan membuat mereka terhibur, tidak membuat mereka bosan sedikit pun. Ya, konten yang bisa dibilang cepat. Nah, di situ aku mulai mengerti, aku nggak bisa cuma streaming, aku juga harus bikin video dan bahkan TikTok. Aku juga harus mulai expand dari YouTube ke TikTok. Aku udah harus mulai mengembangkan
videoku, membuat konten yang nggak cuma panjang lebar yapping ataupun main game, tapi membuat video yang singkat-singkat, karena itu yang membuat orang merasa kayak, ah, aku nggak perlu nonton banyak-banyak, aku udah tahu nih orang ini ternyata asik. Ya, mulai dari situ akhirnya aku mulai bikin video di TikTok aku dan juga di YouTube. Ya, meskipun pada akhirnya akun TikTokku kehack. Ya, di awal kuliahku tahun ini akunku kehack. Ya, sayang banget, udah punya 200 follower lebih, dan ada beberapa videoku di situ yang ada video yang ditonton sampai 100.000, nggak, bahkan 250.000 sama satu orang, banyak orang. Dan juga ada video yang ditonton sampai 400.000 dan itu dapat puluhan ribu like. Sangat disayangkan aku harus kehilangan akun itu, tapi itu nggak ngebuat aku berhenti. Sekarang aku kuliah, aku di kos, dan aku punya wifi yang bisa dipakai buat sendiri. Kenapa nggak aku manfaatin buat streaming? Ya, dan sekarang aku udah mulai streaming lagi TikTok. Di YouTube sih belum ya, karena aku masih mikir kayaknya kalau buat nyari viewer, setelah aku pelajari lagi, buat nyari viewer aku harus mulai dari TikTok, karena algoritmanya itu mudah. Mereka nggak sesulit YouTube untuk mendapatkan views, jadi aku mulai dari TikTok lagi. Ya, seperti sekarang aku mulai live Roblox. Ya, dari hal yang gampang dulu aja, nggak usah hal yang ribet-ribet. Kita mulai dari hal yang lagi rame, ya, ngikutin tren. Mungkin itulah yang harus aku lakuin, bukannya langsung kayak orang-orang lain yang, wah, aku main game favoritku nanti pasti ada yang nonton. No, aku nggak bisa langsung kayak gitu. Aku harus mulai dari bermain game yang orang-orang suka, apa yang lagi tren sekarang, Roblox. Ya, makanya aku mulai dari situ. Dan kemarin banyak yang nonton aku sampai 1.000 orang. Nah, bukan real time, tapi maksudnya ada 1.000 orang yang mampir ke live. Dan aku merasa, apakah ini awal dari kesuksesanku? Mungkin agak berlebihan, tapi jujur akhirnya aku ngerasa kayak semua hal yang udah aku pelajarin terbayarkan. Kayak dari 10 orang nonton secara bersamaan aja itu udah kayak ngerasa kayak, jadi ini ya rasanya ditonton banyak orang. 10 orang itu banyak buat aku, karena aku masih streamer kecil, dan aku pasti bakal belajar lagi, bakal bikin video lagi, dan juga nge-expand YouTube aku dan juga TikTokku biar lebih besar lagi, dan semoga makin banyak yang nonton. Ya, itulah perjalananku untuk menggapai mimpiku. Ya, aku tahu buat jadi streamer besar, apalagi punya 100.000 subscriber aja udah susah banget. 1.000 aja udah susah, apalagi 100.000, dan apalagi 1 juta juga, 1 juta subscriber. Emang susah dan perjalanan panjang. Dan mungkin bagi beberapa orang, mereka yang udah kayak sebulan streaming, 2 bulan streaming, 6 bulan streaming, beberapa ada yang udah berhenti karena mereka nggak ngerasain kayak, mana ya yang nonton kok nggak nambah-nambah. Beberapa orang udah berhenti di titik itu, dan aku malah baru mulai. Jadi apakah aku akan capek kalau aku dapat viewers gitu? No, aku bakal belajar lebih banyak lagi supaya aku bisa dapat viewer yang lebih banyak lagi. Jadi yang bisa aku lakuin sekarang adalah terus belajar, terus mencoba, dan terus buat video. Of course, masa aku berhenti tengah jalan? Aku dari tengah jalan, aku udah belajar dari kelas 8 SMP. Kenapa aku harus berhenti? Ya kan? Makanya aku mulai sekarang harus sering-sering live stream dan belajar lagi buat bikin video. Tapi jangan lupa kuliah juga. Iya, aku juga harus mengutamakan kuliah. Ya, mungkin menggapai mimpi kita itu emang berat, perjalanannya panjang dan nggak mudah.
Gak semulus itu untuk menggapai mimpi. Dan bakal banyak orang yang bilang, ngapain sih? Gak mungkin kamu bisa jadi kayak orang-orang di sana, orang-orang yang sudah besar. Gak mungkin kamu bisa dapat views yang banyak. Dan bahkan setiap perjuangan kita itu bakal selalu ada orang kayak gitu, orang yang bilang bahwa kita nggak mampu. Tapi aku selalu ingat apa yang Nelson Mandela bilang. Nelson Mandela pernah berkata, everything is impossible until it's done. So, sebelum itu berhasil, itu mustahil. Dan orang-orang gak bakal peduli sama prosesnya. Orang-orang cuma peduli sama hasilnya. Jadi, capai hasilnya. Gak usah kasih tahu orang-orang gimana prosesnya. Karena mereka juga gak peduli. Pada akhirnya, mereka bakal bilang, wah, kamu beruntung banget ya bisa sampai sebesar ini. Wah, kamu hebat banget. Kamu beruntung banget. Cuma itu yang bakal mereka bilang. Mereka gak bakal peduli sama prosesnya. Mereka bahkan gak pengen tahu gimana caranya. Karena orang-orang cuma peduli sama hasil, bukan prosesnya. So, buat kalian yang juga lagi berusaha mencapai mimpi kalian, jangan berhenti. Chase your dream. Don't stop. Karena orang-orang gak bakal peduli sama proses yang kamu lewatin. Orang-orang cuma peduli sama hasilnya. Jadi tunjukin ke mereka hasilnya, bukan prosesnya. So, that's all from me. My name is Ali Fitra Indaswara. NIM 25000 18085. Saya dari Prodi Informatika, Fakultas Teknologi Industri. Ini tugas soft skill saya. Sekian, terima kasih.